Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini tentunya adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan di konten kali ini saya akan kembali membawakan sebuah kasus penghilangan nyawa berantai yang pernah terjadi di awal tahun 2000-an-nya. Waktu itu juga sempat menghebohkan banget ya, nggak heboh-heboh nggak bakal aku bahas di sini. Tapi sebelum kita masuk ke video utamanya, saya akan menyapa kalian dulu yang sudah sudi berkomentar di kolom komentar. Salah satunya adalah Eliza 9859 yang sudah mengirimkan banyak sekali cinta, love sampai 3 kali. Dia berkomentar di video yang sejarah boneka Barbie dan juga dia bilang tuyul kesasar. Dia berkomentar di video horor aku. Kemudian ada STK958. Gara-gara nonton film Bang Joko Anwar, gue jadi penasaran sama yang namanya Agartha. Sama sih sebenarnya. Oke, kita langsung aja. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sempat menghebohkan Indonesia di tahun awal 2000-an, yaitu Rian Jombang. Sebuah kasus yang kala itu cukup besar dan sangat-sangat ramai sekali diperbincangkan, bahwasannya ada seorang pria asal Jombang, Jawa Timur yang telah tega menghabisi setidaknya 11 nyawa korbannya secara brutal, boleh dibilang begitu. Gimana pembahasannya? Saya ingin membahas kasus kali ini dengan kemasan yang sedikit lebih berbeda supaya lebih ada dramanya, karena bagaimanapun juga Rian ini setelah aku mengikuti beberapa wawancaranya di televisi, ternyata dia memiliki kepribadian yang sepertinya itu kalau dilihat sekilas itu lemah lembut, kemudian senyumnya manis, matanya tajam, dan ya kita nggak akan nyangka kalau orang seperti Rian itu tega melakukan tindakan sekeji ini. Gimana kasusnya? Kita langsung aja masuk. Wajahnya manis, tatapannya tajam. Setidaknya itulah yang tersirat saat ia melakukan sebuah wawancara di televisi. Nampaknya dia adalah seorang pria yang lembut, tapi siapa sangka dia adalah tersangka sebuah kasus penghilangan nyawa bagi beberapa orang beberapa tahun silam. Ferry Idam Hendriansyah yang lahir di kota Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Februari 1978. Saat ini usianya sudah 40-an. Mungkin karena dia merasa memiliki wajah yang cukup manis, dia pernah memutuskan untuk menjadi seorang model. Setidaknya itu menurutnya. Lalu ia pun merantau ke Jakarta. Sebenarnya dia tidak pernah benar-benar tinggal di Jakarta. Karena saat dia meninggalkan Jawa Timur, dia memilih untuk tinggal di pinggiran kota Jakarta. Dia tinggal di Depok, Jawa Barat. Kalau dia ingin jadi terkenal, sepertinya cita-citanya sudah terkabul. Tetapi sayangnya, dia terkenal sebagai seorang penghilang nyawa yang sanggup menghilangkan 11 orang. Dan ketika peristiwa itu mencuat ke permukaan, publik lantas mengenalnya sebagai Rian Jombang. Pada tanggal 12 Juli 2008, sesosok tubuh tak bernyawa lagi ditemukan dekat dengan kebun binatang di kawasan Jakarta Selatan. Ini adalah Heri Santoso yang saat itu berusia 40 tahun. Rian merasa kalau Heri Santoso menyukai kekasihnya yang merupakan seorang pria bernama Noval. Rian cemburu lalu menghabisi Heri Santoso di sebuah apartemen di kawasan Depok. Rian gelap mata kemudian menghabisi Heri di apartemen. ATM milik Heri lalu dibawa kabur oleh Rian untuk berfoya-foya. Jejak Rian terendus ketika wajahnya terekam ketika mengambil uang dari ATM milik Heri. Setelah jasad Heri ditemukan, muncul lagi laporan bahwa ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Warga tersebut mengaku anggota keluarganya mempunyai hubungan yang dekat dengan Rian. Usai diringkus, Rian mengaku bahwa tak hanya Heri yang telah dia habisi. Ada 10 orang lain yang juga dihabisi nyawanya oleh Rian di Jombang. Dari sinilah julukan Rian Jombang berasal. Polisi yang mengumpulkan keterangan dari Rian menemukan 4 kerangka manusia di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua pelaku di Jombang, Jawa Timur. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 6 korban lainnya yang dikuburkan di halaman belakang rumahnya. Bila ditotal, jasad yang sudah ditemukan oleh polisi adalah 11 orang. Salah satu korban pembunuhan Rian adalah anak berusia 3 tahun yaitu Sylvia Ramadhani Putri. Kesaksian dari ibu Rian sangat mengejutkan. Sebelum Rian dikenal sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa oleh 11 orang, ternyata ibunya yang bernama Kasiatun yang saat itu berusia 55 tahun mengaku bahwa buah hatinya pernah melontarkan ancaman penghilangan nyawa terhadapnya. Kasiatun juga pernah dikejar-kejar oleh putranya ini dengan membawa sebilah sajam. Rian memang kaum pelangi. Menurut Kasiatun, mengaku bahwa orientasi seksual anaknya yang mulai berubah sejak tahun 1990-an
saat Rian duduk di kelas 3 bangku SMP. Perubahan tersebut terjadi setelah Rian menjalani perawatan di Rumah Sakit Gatul Mojokerto selama 2 minggu. Setelah sembuh, Kasiatun mengatakan muncul aura keperempuanan dari diri Rian. "Saya menyesal, sekaligus minta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat," ujar Kasiatun. Lebih lanjutnya, Kasiatun bersama suaminya juga menuturkan bahwa ia tak mengetahui sama sekali bila Rian melakukan penghilangan nyawa di rumah mereka. Kasiatun menduga Rian mengajak orang lain ke rumah ketika dirinya bersama suami keluar rumah. "Biasanya pada hari Minggu saya dan suami pergi ke Sidoarjo. Kalau saya mengetahui, tentu saja saya tidak berani masuk rumah." Perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan Rian terhadap Heri memang didasari karena rasa cemburu akibat hubungan sesama jenis. Namun, korban lain yang turut dihabisi nyawanya oleh Rian tidak terkait dengan hal tersebut. Rian menghabisi korban lainnya karena motif ekonomi. Rian awalnya mengajak korban ke rumah orang tuanya. Setelah itu, mereka dihabisi dan dirampas barang berharganya. Rian adalah bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Mulyawasis 44 tahun adalah saudara satu ibu namun lain ayah. Sejak kecil, Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, pensiunan satpam sebuah pabrik gula, dan Kasiatun istrinya lebih suka tinggal di rumah kakaknya, Mulyawasis. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah, Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian, Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Rian sempat menjadi siswa sekolah favorit SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana, sifat dan sikapnya kian labil. Dia hanya bertahan 1 bulan lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan 1 semester sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Di sana Rian juga hanya bertahan sebulan lalu pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan kaum pelangi dari kalangan menengah ke atas. Di ibu kota, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Dia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa yang tinggi. Apartemen tempat Rian menghabisi dan memutilasi Heri Santoso adalah apartemen bertipe studio yang hanya 1 ruangan, dengan harga sewa 1 juta per bulan. Sebelumnya, ia bahkan pernah tinggal di sebuah kamar kos dengan harga sewa 2,6 juta per bulannya. Menurut pengakuan Rian, sampai saat ini korban pertamanya adalah Guru Setio Pramono alias Guntur 27 tahun. Yang dia habisi pada bulan Juli 2007 silam di rumah orang tua Rian di Jombang. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga dia tak sadarkan diri dan kehilangan nyawa. Kemudian tubuhnya digulung dengan kasur kemudian dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah lalu dikubur dengan tanah. Saat ini, sudah ada 11 orang yang diketahui menjadi korban. Ditemukan dengan kondisi yang terpotong-potong di dekat kebun binatang Ragunan tanggal 12 Juli 2008 adalah Heri Santoso 40 tahun. Ditemukan dalam penggalian pertama di halaman belakang rumah di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2008 adalah Vincent Yudi Priyono 31 tahun dan juga Ariel Somba 34 tahun. Grandi Glenn Adam Tumbuan, finalis MTV VJ-Han 2007. Guru Setio Pramono alias Guntur 27 tahun. Kemudian ditemukan dalam penggalian kedua di halaman belakang rumah Jombang, Jawa Timur tanggal 28 Juli 2008. Agustinus Fitri Setiawan 28 tahun. Nani Hidayati 31 tahun. Sylvia Ramadhani Putri 3 tahun, anak dari Nani Hidayati. Muhammad Aksoni 29 tahun. Zainal Abidin 21 tahun. Dan pada akhirnya Muhammad Asrori alias Aldo. Lalu apa yang terjadi dengan Rian setelah rentetan kasus penghilangan nyawa ini? Rian, pelaku penghilangan nyawa berantai tersebut diadili di Pengadilan Negeri Depok dengan hukuman meninggal pada 6 April 2009 silam. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi, tapi majelis hakim bersikeras Rian harus tetap dihukum meninggal. Kemudian Rian menggunakan upaya hukum luar biasa, tapi tetap ditolak. Dan saat ini, Rian, seorang pria asal Jombang, Jawa Timur, berparas manis, bertutur kata lembut, benar-benar menjadi terkenal sesuai apa yang dia inginkan. Itulah akhir perjalanan Rian, yang membuat kita lebih belajar lagi agar tetap berhati-hati.
Jadi gimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diterima oleh Rian Jombang sudah cukup setimpal? Dan apakah kalian setuju jika Rian diampuni dan diselamatkan dari hukuman Meteau? Kalau aku sih ya, aku serahkan pada yang berwenang aja. Oke, thank you banget yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian memiliki ide-ide untuk konten-konten berikutnya, saya tunggu banget supaya aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berhati-hati. Salam semakin viral.